Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan chapter 14 dengan judul Emerging Issue in Accounting and Auditing atau isu-isu yang muncul dalam akuntansi dan audit. Next. Next. Pertama-tama, perkenalkan, saya Safa Faras Nabila dengan NIM 2023 12 11 063 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Laura Kusuma Dewi dengan NIM 2023 12 11 045. Oke, next. Oke, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, faktor-faktor terkini yang mempengaruhi penelitian, regulasi, dan praktik akuntansi dan audit. Yang kedua, isu-isu seputar penerapan akuntansi nilai wajar selama krisis keuangan global. 3. Kemungkinan arah dalam peraturan penetapan standar akuntansi internasional di masa depan. 4. Akuntansi, pelaporan, dan jaminan keberlanjutan. 5. Masalah akuntansi dan pelaporan non-keuangan lainnya. Next. Oke, ini yang bab pertama, yaitu faktor-faktor saat ini yang mempengaruhi penelitian, regulasi, dan praktik akuntansi dan audit. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi praktik dan penelitian akuntansi serta audit yang dibahas dalam bab ini adalah meningkatnya internasionalisasi standar akuntansi dan audit. Selain itu, perkembangan terbaru dalam pelaporan dan asuransi keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dan akan diuraikan lebih lanjut. Sebelum membahas kedua isu tersebut secara mendalam, bab ini terlebih dahulu mengangkat sejumlah faktor lain yang berpotensi menimbulkan perdebatan. Next. Selanjutnya, faktor-faktor saat ini yang mempengaruhi penelitian, regulasi, dan praktik akuntansi dan audit untuk XBRL. Jadi, keputusan SEC pada tahun 2008 untuk mewajibkan 500 perusahaan publik terbesar di AS menggunakan XBRL dalam laporan keuangan pada tahun 2009. Nah, dengan perusahaan lain mengikuti. Nah, ini menandai revolusi teknologi dalam laporan keuangan. Jadi SEC itu adalah Securities and Exchange Commission, yaitu Komisi Sekuritas dan Bursa, yaitu lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mengawasi pasar modal dan melindungi investor. Lalu XBRL memungkinkan data keuangan ditandai sehingga dapat diekstrak oleh software untuk membuat laporan interaktif dan user-friendly yang disesuaikan pengguna. Lalu XBRL memungkinkan analisis data keuangan yang lebih cepat, akurat, dan oleh lebih banyak pengguna, termasuk investor dan analis. Mengurangi kesalahan dari metode manual atau software yang hanya mendekati data asli. Data XBRL disimpan di database publik SEC, yaitu PDGAR, di mana kepanjangannya itu adalah Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval System, yaitu sistem pengumpulan, analisis, dan pengambilan data elektronik, yaitu basis data dari milik SEC yang menyimpan laporan keuangan dan dokumen perusahaan publik. Nah, yang dapat diakses dalam via web sehingga meningkatkan ketersediaan informasi bagi siapa saja. Next.
XBRL dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajer perusahaan karena data lebih mudah diakses dan dianalisis, memaksa mereka untuk lebih transparan dalam menjelaskan laporan keuangan. Nah, saat ini fokus pada perusahaan besar karena data lebih tersedia. XBRL dapat membuat perusahaan kecil lebih menarik, meningkatkan liputan analis, dan pada gilirannya meningkatkan likuiditas saham mereka. Nah, akibatnya perusahaan kecil berpotensi mendapatkan visibilitas pasar yang lebih luas dan akses pendanaan yang lebih besar. XBRL memberikan detail dan perbandingan data yang lebih baik untuk perusahaan, sehingga investor amatir lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini membantu investor pemula memahami kondisi perusahaan dengan lebih objektif tanpa harus memiliki keahlian analisis yang kompleks. Next. Selanjutnya yaitu CFO khawatir kehilangan kontrol atas tingkat disagresi data. Agregasi data oleh akuntan penting untuk memberikan makna, seperti menghitung rasio dan akses ke data transaksi level penuh. Bisa tidak berguna tanpa konteks. Nah, kekhawatiran ini menunjukkan bahwa proses penyaringan dan interpretasi yang tepat data mentah justru dapat menimbulkan misinterpretasi. Lalu pendekatan audit tradisional, yaitu rekonsiliasi dokumen XBRL dengan filing resmi, yang mungkin tidak cukup. Auditor perlu mempertimbangkan pertanyaan mendalam seperti definisi kesalahan dalam XBRL dan konsep materialitas ketika data digunakan di luar konteks laporan keuangan. Hal ini menandakan bahwa standar audit perlu berkembang agar mampu menangani kompleksitas baru dalam pelaporan digital. Lalu, ada kebutuhan penelitian untuk memahami keuntungan, kerugian, dan dampak SBRL pada masa depan pelaporan keuangan dan audit, termasuk perubahan paradigma dalam penggunaan data keuangan dan non-keuangan. Penelitian yang mendalam akan membantu perusahaan memastikan bahwa implementasi XBRL ke depan dapat memberikan manfaat yang optimal. Next. Selanjutnya ada dampak runtuhan perusahaan dan Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada tahun 2002. Nah, kolaps perusahaan besar dan perubahan hukum di awal 2000-an mengubah citra akuntansi, audit, serta lingkungan regulasi. Nah, kritik terhadap independensi auditor dan tata kelola perusahaan menjadi topik utama yang menarik perhatian publik dan penelitian. Nah, situasi ini menandakan titik penting dalam evolusi profesi akuntansi karena tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat. Lalu di Amerika Serikat sebelum SOX pada tahun 2002, audit firm saling meninjau di bawah AICPA melalui wawancara staf dan inspeksi dokumen. Fogarty mengkritiknya karena kurang ketat, mudah dimanipulasi. Misalnya, staf dilatih untuk menjawab pertanyaan reviewer atau dokumen diproduksi untuk menunjukkan audit lebih menyeluruh. Nah, kelemahan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal tanpa otoritas eksternal sering sekali tidak cukup untuk memastikan kualitas audit yang konsisten. Lalu sejak tahun 2004, PCAOB yang dibentuk di bawah SOX melakukan inspeksi independen terhadap audit firm. Hillary dan Lennox menemukan bahwa peer review AICPA memberikan informasi kredibel tentang perbedaan kualitas audit meskipun ada masalah dalam pengungkapan dan insentif self-interest.
Misalnya, reviewer kurang mengungkap masalah jika tidak bersaing dengan firm yang ditinjau. Pertemuan ini menegaskan bahwa kombinasi pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk menciptakan sistem audit yang lebih andal dan objektif. Next. Selanjutnya ada kritik terhadap sistem self-regulate, yaitu bukti menunjukkan sulit menghilangkan insentif self-interest dalam sistem kontrol kualitas yang diatur sendiri. Sistem dengan insentif pribadi lebih sedikit mungkin lebih disukai di masa krisis, meskipun tidak selalu lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa tanpa pengawasan independen, efektivitas pengendalian mutu dapat melemah dan menurunkan kepercayaan publik. Lalu, larangan layanan konsultasi di SOX. Itu SOX melarang auditor menyediakan layanan konsultasi tertentu kepada klien, kecuali dengan persetujuan komite audit. Kritik bahwa pendapatan dari konsultasi mengkompromikan independensi auditor. Bukti awal dari pengungkapan biaya sejak tahun 2001. Mendukung larangan meskipun ada interpretasi data lain dan undang-undang tetap berlaku. Nah, aturan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi konflik kepentingan dan menjaga integritas proses audit. Lalu, peran auditor, teknik mereka, dan independensi terus diperdebatkan karena pentingnya membangun kepercayaan pada perusahaan dan manajemen. Nah, debat ini mungkin intensif dengan guncangan sistem keuangan global di masa depan. Nah, perkembangan ini menunjukkan bahwa profesi audit harus terus beradaptasi dengan dinamika resiko dan ekspektasi pasar yang berubah. Selanjutnya, itu adalah isu fair value accounting dalam krisis keuangan global pada tahun 2008. Nah, isu ini muncul karena fair value, yaitu FAS 157, dianggap memperburuk situasi dengan memicu write down besar pada aset bank sehingga melemahkan permodalan dan kemampuan pemberian kredit. Nah, namun, laporan SEC pada tahun 2008 menegaskan bahwa kegagalan bank lebih banyak disebabkan oleh kerugian kredit, kualitas aset yang buruk, serta hilangnya kepercayaan investor, bukan semata-mata akibat dari fair value. Nah, pendukung fair value seperti Harriet dan Turner justru melihat bahwa metode ini meningkatkan transparansi dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, menanggapi kontroversi tersebut, SEC mengeluarkan 8 rekomendasi perbaikan dan meminta panduan tambahan untuk penilaian pada pasar yang tidak likuid. Dan selain itu, terdapat perbedaan penting antara US GAAP yang menggunakan konsep exit price dan IFRS yang memiliki definisi fair value serta klasifikasi instrumen keuangan yang berbeda, terutama sebelum dan sesudah revisi pasca tahun 2008. Nah, selain itu, perdebatan mengenai fair value juga membuka diskusi yang lebih luas tentang konsistensi standar internasional dan implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan. Nah, banyak pihak menilai bahwa harmonisasi antara US GAAP dan IFRS menjadi semakin penting untuk mengurangi perbedaan interpretasi, khususnya dalam situasi krisis ketika volatilitas pasar meningkat. Nah, dengan adanya standar yang lebih selaras dan panduan yang lebih jelas, proses penilaian dapat dilakukan secara lebih andal
lebih mengurangi ketidakpastian, serta membantu para pemangku kepentingan dalam memahami risiko dan posisi keuangan secara lebih akurat. Selanjutnya, itu adalah reaksi pembuat standar dan dampaknya. Jadi, IASB pada Oktober 2008 mengubah aturan reklasifikasi aset keuangan, yaitu IAS 39 dan IFRS 7, sehingga kerugian mark to market tidak lagi wajib lewat laba rugi dalam kondisi tertentu. Perubahan ini disertai kewajiban pengungkapan tambahan terkait instrumen keuangan dan dampak reklasifikasi. Jadi perubahan ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk menstabilkan laporan keuangan di tengah volatilitas pasar yang ekstrim. Nah, namun fleksibilitas ini juga menuai kritik karena dianggap membuka peluang manipulasi angka laba. Nah, uh, tekanan politik tersebut menunjukkan bagaimana standar akuntansi dapat menjadi alat negosiasi dalam situasi krisis keuangan. Nah, kondisi ini juga menimbulkan diskusi mengenai independensi IASB sebagai lembaga penetapan standar internasional. Aturan baru diberlakukan surut ke Juli pada tahun 2008, sehingga bank seperti Deutsche Bank dapat mengurangi write-down dan meningkatkan laba pajak sebesar 825 euro pada kuartal pada tahun 2008. Nah, penerapan retrospektif ini memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap hasil keuangan perusahaan. Nah, namun perlakuan ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai keadilan dan konsistensi pelaporan antar periode. Lalu harga saham Deutsche Bank naik hampir 19% setelah pengumuman laba, memunculkan dugaan pasar tertipu oleh reklasifikasi. Reaksi pasar yang kuat menunjukkan betapa sensitifnya investor terhadap informasi laba. Meskipun sumber peningkatnya bukan berasal dari kinerja operasional. Hal ini juga memperlihatkan resiko persepsi ketika standar akuntansi memberikan pilihan perlakuan yang terlalu fleksibel. Lalu kredibilitas IASB menurun karena dianggap tunduk pada tekanan politik. Nah, krisis ini menjadi pelajaran penting bahwa proses penerapan standar harus dijaga ketat dari pengaruh eksternal. Pemulihan kepercayaan publik membutuhkan komitmen jangka panjang terhadap transparansi, konsistensi, dan kualitas standar laporan keuangan global. Selanjutnya ada respon global dan analis pemicu krisis. Jadi G20 pada November 2008 dan Maret 2009 merekomendasikan reformasi regulasi pasar keuangan termasuk standar akuntansi untuk instrumen keuangan, impairment, dan off-balance sheet items. Nah, AISB dan FASB menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Nah, FISB kemudian mengizinkan bank menggunakan judgement internal dalam menentukan fair value pada pasar tidak liquid. Penekanan global yaitu fair value hanya membuat masalah terlihat lebih transparan, bukan penyebab utama krisis. Lalu ada analisis OECD dan SEC yang menyimpulkan penyebab inti dari GFC, yaitu yang pertama, kebijakan likuiditas global yang longgar. Kedua, kerangka regulasi yang lemah dan gagal menjadi garis pertahanan kedua. Lalu yang ketiga,
excess leverage dan aset bubble, terutama terkait sekuritisasi dan aktivitas off balance sheet. Jadi kesimpulannya itu rekomendasi G20 menegaskan bahwa reformasi standar akuntansi harus berjalan seiring dengan penguatan regulasi pasar keuangan secara keseluruhan. Nah, meskipun fair value sering dituduh memperburuk krisis, berbagai analisis global menunjukkan bahwa metode ini hanya memperlihatkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, bukan menjadi penyebab utamanya. Nah, faktor fundamental seperti kebijakan likuiditas yang terlalu longgar, lemahnya kerangka pengawasan, serta tingginya leverage dan tingkat off balance sheet merupakan penyebab inti dari kerentanan sistem keuangan. Nah, dengan demikian, perbaikan akuntansi perlu dilengkapi dengan reformasi struktural yang lebih luas untuk mencegah krisis serupa di masa yang mendatang. Selanjutnya yaitu auditor dan krisis keuangan global. Jadi yang pertama, setelah GFC, muncul dorongan untuk menyalahkan auditor sebagai alternatif atau pelengkap perubahan standar akuntansi. Lalu yang kedua, seperti pada awal tahun 2000-an, SOX dan CLERP 9, krisis dapat memicu regulasi baru terhadap profesi audit. Lalu yang ketiga, SIKA menemukan bahwa 28 bank bermasalah di AS, Inggris, dan Eropa tetap menerima unqualified audit report pada tahun 2007, meski 3 laporan memberi penekanan khusus. Lalu yang keempat, kritik muncul karena auditor tidak mengantisipasi risiko aset yang akhirnya merusak neraca bank, mempertanyakan nilai audit itu sendiri. Lalu yang kelima, badan profesi dan regulator merespon dengan mengeluarkan panduan krisis. Misalnya, A. Auditing Practice Board pada UK pada tahun 2008, yaitu ada going concern, pengungkapan, dan dampak pada opini. Yang B. Publikasi serupa dari CACA dan ICAEW. Lalu yang keenam, panduan penekanan. MA itu resiko tinggi bagi auditor saat menilai nilai aset dan rencana manajemen menghadapi going concern dan likuiditas. B. Pentingnya standar etika saat menghadapi tekanan manajemen untuk menghindari write-down atau pengungkapan buruk. Dan yang terakhir, itu analisis atas peran auditor dalam GFC diperkirakan akan terus berlanjut. Nah, perkembangan ini menunjukkan bahwa peran auditor dalam masa krisis tidak hanya terbatas pada verifikasi laporan keuangan, tetapi juga pada kemampuan profesional mereka untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang signifikan dan menilai ketahanan entitas dalam kondisi ekstrim. Nah, kritik terhadap auditor selama GFC mempertegas perlunya peningkatan kualitas penilaian risiko, skeptisme profesional, serta ketegasan dalam mempertahankan independensi di tengah tekanan manajemen. Nah, dengan demikian, reformasi terhadap profesi audit, baik melalui standar, pengawasan, maupun pendidikan profesional, dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat keandalan audit pada periode krisis mendatang. Next. Okay. Selanjutnya ada arah masa depan, yaitu penetapan standar akuntansi internasional. Si SEC Roadmap
pada tahun 2008, rencana penggunaan IFRS oleh perusahaan AS mulai pada tahun 2014, tergantung pada tercapainya sejumlah milestone. Lalu alasan konvergensi, yaitu pasar investasi semakin global. Lalu investor AS butuh kemudahan membandingkan laporan keuangan lintas negara. Lalu ada 7 milestone dari SEC. Yang pertama, peningkatan kualitas standar akuntansi. Nah, milestone ini menekankan pentingnya memastikan IFRS mampu memberikan kualitas informasi yang setara atau lebih baik daripada US GAAP, terutama dalam hal relevansi dan kredibilitas. Tujuannya adalah memastikan bahwa transisi tidak menurunkan kualitas laporan keuangan. Lalu yang kedua itu akuntabilitas dan pendanaan yang kuat bagi IASCF, di mana si SEC ingin memastikan bahwa lembaga pembuat standar internasional memiliki tata kelola dan pendanaan yang memadai, nah, sehingga proses penyusunan standar tetap independen dan tidak bias. Stabilitas institusional IASCR dinilai penting agar IFRS dapat diberlakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, penggunaan interaktif data atau XBRL untuk IFRS. Nah, pengadopsian XBRL diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan analisis laporan keuangan berbasis IFRS. Nah, inisiatif ini juga menegaskan komitmen SEC terhadap modernisasi pelaporan serta minimalkan hambatan teknologi selama proses adopsi. Lalu yang keempat, pendidikan dan pelatihan IFRS. Milestone ini menyoroti perlunya kesiapan sumber daya manusia, baik auditor, akuntan, regulator, maupun akademisi. Tanpa kompetensi yang memadai, penerapan IFRS berisiko menghasilkan interpretasi yang tidak konsisten atau kesalahan pelaporan. Terus selanjutnya yang kelima, penggunaan terbatas IFRS lebih awal untuk meningkatkan comparability. Nah, SEC mempertimbangkan pemberian izin kepada beberapa perusahaan untuk menggunakan IFRS sebelum penerapan wajib sebagai bentuk uji coba. Nah, langkah ini memberi kesempatan untuk mengevaluasi dampak transisi terhadap kualitas laporan dan respon pasar. Lalu selanjutnya yaitu timing rulemaking oleh SEC. Nah, ini mencakup penentuan waktu penyusunan, pengumuman, dan finalisasi regulasi yang akan mengatur penggunaan IFRS. Nah, kejelasan mengenai timeline sangat penting agar perusahaan dapat mempersiapkan sistem dan prosedurnya secara memadai. Lalu yang terakhir, implementasi IFRS wajib bagi perusahaan AS. Nah, tahap akhir ini merupakan keputusan apakah perusahaan publik AS akan diwajibkan untuk mengikuti IFRS sepenuhnya. Nah, penerapannya memerlukan penilaian mendalam dari SEC mengenai biaya implementasi, manfaat jangka panjang, serta kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, konvergensi IASB, FASB setelah dibangun sejak 2002 dan diperkuat kembali pada tahun 2006 melalui komitmen bersama untuk mengembangkan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi dengan berbagai proyek kolaboratif yang berlangsung hingga 2011.
Kekhawatiran SEC yang pertama, kekuatan dan kualitas di proses dari IASB. Yang kedua, perlindungan investor di bawah IFRS. 3. Kerentanan IASB terhadap tekanan politik karena IASCF bukan badan pemerintah dan pendanaannya sukarela. Reformasi struktur IASB mencakup membentuk monitoring group yang bertujuan memperkuat independensi serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap proses penetapan standar. Nah, sementara itu, milestone yang masih tersisa berkaitan dengan kesiapan profesi akuntansi, perusahaan dan regulator di Amerika Serikat dalam mengadopsi dan menerapkan perubahan standar secara menyeluruh. Nah, perdebatan mengenai arah konvergensi juga menyoroti tantangan harmonisasi praktik pelaporan di tingkat global, terutama karena adanya perbedaan filosofi akuntansi antara Amerika Serikat dan negara-negara lain. Nah, meski kedua dewan standar telah menghasilkan sejumlah pencapaian penting, seperti penyelarasan pada standar pendapatan dan instrumen keuangan. Nah, berbagai pihak menilai bahwa penyatuan penuh akan tetap tergantung pada stabilitas politik, nah, komitmen pendanaan jangka panjang, serta keyakinan bahwa IFRS mampu menyediakan perlindungan investor yang setara atau lebih baik dibandingkan dari US GAAP. Selanjutnya ada isu dalam konvergensi IFRS dan US GAAP. Adopsi IFRS oleh Amerika Serikat masih belum pasti karena Ketua SEC Mary Scarpio meragukan kualitas IFRS dan keberatan menyerahkan wewenang penetapan standar kepada IASB. PCAOB juga menilai IFRS lebih sulit ditegakkan dan belum lebih principle-based dibanding US GAAP. Nah, isu tekanan politik semakin memperumit karena IASB, SEC, dan FASB sama-sama pernah dipengaruhi tekanan dalam perubahan aturan akuntansi, termasuk terkait fair value. Meski penelitian menunjukkan kedua standar sama-sama informatif, usulan Jamal et al. Mendorong perusahaan diberi pilihan antara IFRS atau US GAAP untuk menciptakan kompetisi. Nah, namun, perubahan standar berdampak pada kontrak manajemen, utang, dan perjanjian lain berbasis angka akuntansi, sehingga dibutuhkan waktu transisi panjang. Karena itu, konvergensi memerlukan kehati-hatian tinggi terkait penegakan independensi, tekanan politik, dan dampak ekonomi. Dalam konteks ketidakpastian tersebut, diskusi mengenai adopsi IFRS juga menyinggung kebutuhan kerangka governance yang lebih kuat untuk memastikan bahwa standar global benar-benar dapat diterapkan secara konsisten di seluruh jurisdiksi. Nah, tanpa mekanisme penegakan yang setara antara negara, penerapan IFRS berpotensi menciptakan arit-based regulasi, nah, di mana perusahaan memilih standar yang paling menguntungkan, bukan yang paling mencerminkan kualitas laporan. Oleh karena itu, banyak pihak menilai bahwa sebelum Amerika Serikat mengambil keputusan final, diperlukan kejelasan mengenai kapasitas IASB untuk mempertahankan independensi, memastikan stabilitas pendanaan, dan memperkuat kredibilitas proses standar setting agar dapat memenuhi kebutuhan pasar modal terbesar di dunia.
Selanjutnya itu adalah International Auditing Standard. Globalisasi bisnis dan pasar modal mendorong internasionalisasi standar auditing, sama seperti standar akuntansi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak lagi dapat dipandang sebagai isu lokal, tetapi sebagai bagian dari integritas sistem keuangan global. Lalu banyak perusahaan multinasional memilih diaudit dengan International Standard on Auditing atau ISAS. Beberapa negara mengadopsi atau menjadikannya dasar standar nasional. Nah, hal ini menciptakan peluang harmonisasi yang lebih tinggi dalam praktik audit, nah, terutama bagi negara yang ingin menarik investasi asing. Lalu ISAS diterbitkan oleh IAASB, yaitu International Auditing and Assurance Standard Board, di bawah IFAC. Nah, kedudukan IAASB dalam organisasi internasional memberikan pengaruh besar terhadap arah dan perkembangan standar audit di tingkat global. Lalu IAASB menyelesaikan Clarity Project untuk memperjelas, mempermudah implementasi, dan penerjemahan standar. Proyek ini membantu memastikan bahwa auditor dari berbagai yurisdiksi memahami struktur dan terminologi standar secara lebih seragam. Lalu kritik terhadap IASB terkait kurangnya independensi karena berada di bawah IFAC dan anggotanya banyak auditor praktik. Nah, keluhan ini memunculkan dorongan agar proses standar setting lebih dilibatkan pemangku kepentingan independen guna menjaga objektivitas dan kepercayaan publik. Next. Pembentukan Public Interest Oversight Board atau PIOB pada tahun 2005 meningkatkan kepercayaan publik karena memperkuat independensi IASB. Nah, langkah ini menunjukkan komitmen internasional untuk memastikan bahwa standar audit benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Lalu kerjasama IASB dengan USPCAOB meningkatkan harmonisasi standar global. Nah, kolaborasi ini juga membantu minimalkan perbedaan praktik audit sehingga laporan keuangan lebih mudah dibandingkan oleh lintas negara. Lalu PAOB untuk IASB dan Monitoring Group untuk IASB berfungsi sebagai pengawas independen demi menjaga objektivitas standar. Kehadiran kedua lembaga ini memberikan mekanisme checks dan balance yang penting dalam penyusunan standar. Lalu tantangannya yaitu IASB dan ISB tidak memiliki otoritas pemerintahan, yaitu penegakan bergantung pada regulator nasional dan asosiasi provinsi. Nah, kondisi ini membuat kualitas implementasi dapat bervariasi antar negara meskipun standar yang digunakan sama. Lalu penerimaan global standar auditing dan akuntansi bergantung pada efektivitas enforcement dan kepercayaan stakeholder. Nah, tanpa dukungan kuat dari regulator dan pasar, harmonisasi formal tidak akan menghasilkan kualitas laporan konsisten. Lalu harmonisasi standar dapat menurunkan biaya pelaporan dan meningkatkan Harmonisasi standar dapat menurunkan biaya pelaporan dan meningkatkan efisiensi ekonomi global. Nah, manfaat ini semakin relevan di tengah meningkatnya aktivitas bisnis lintas batas dan integrasi pasar modal internasional.
Selanjutnya, perkembangan terkini dalam pelaporan keberlanjutan. Yang pertama, pedoman sustainability reporting yang paling banyak digunakan, yaitu Global Reporting Initiative atau GRI. Nah, direvisi dan dirilis pada Oktober 2006. GRI ini menyediakan kerangka pengungkapan berisi prinsip, panduan, dan standar pengungkapan untuk semua jenis organisasi. Lalu yang kedua, tesis GRI mengatur konten laporan, kualitas informasi, dan batas laporan. Sedangkan standar pengungkapan mencakup strategi keberlanjutan, profil organisasi, pendekatan manajemen, dan indikator kinerja. Lalu yang ketiga, adopsi GRI berkembang pesat hingga Maret 2009. Hampir 1.000 laporan untuk tahun 2008 telah terdaftar di GRI. Yang keempat, survei KPMG menunjukkan lebih dari 90% Global Fortune 250 menerbitkan laporan sustainability atau corporate responsibility, dan 70% diantaranya menggunakan GRI karena kredibilitas dan konsistensi standar yang meningkatkan komparabilitas laporan. Lalu yang kelima, perusahaan kini melaporkan tidak hanya dampak dari operasi mereka sendiri, tapi juga dampak keberlanjutan dari supply chain. Yang keenam, peningkatan pelaporan lingkungan juga terdorong oleh munculnya pasar izin dan kredit emiten rumah kaca. Lalu yang ketujuh, skema seperti EU Emissions Trading Scheme atau EU ETS berjalan sejak 2005, mewajibkan perusahaan menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca, aturan regulator, sehingga memperluas ruang lingkup pelaporan keberlanjutan. Secara keseluruhan, perkembangan sustainability reporting menunjukkan bahwa transparansi keberlanjutan kini menjadi kebutuhan strategi bagi perusahaan. Nah, revisi GRI mendorong standar laporan yang lebih konsisten dan dapat dibandingkan, sehingga diadopsi luas oleh perusahaan global. Ruang lingkup laporan juga semakin meluas hingga supply chain dan emisi gas rumah kaca, terutama karena regulasi seperti EU ETS. Nah, hal ini menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari tata kelola modern dan bukan lagi sekedar laporan tambahan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Laura. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas faktor pengaruh yang ada. Jadi, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi praktik itu adalah teknologi, khususnya XBRL, di mana XBRL ini adalah Extensible Business Reporting Language, yaitu bahasa pelaporan bisnis interaktif berbasis XML. Nah, kemudian untuk XBRL ini juga memungkinkan data keuangan ditandai atau tag sehingga dapat diproses secara otomatis. Hal ini tentunya sangat penting guna konvergensi IFRS karena memfasilitasi penggunaan data interaktif untuk pelaporan IFRS itu sendiri, di mana hal tersebut juga merupakan salah satu tonggak dari konvergensi. Kemudian pada tahun 2008, adanya mandat SEC yang mewajibkan sebanyak 500 perusahaan terbesar Amerika Serikat untuk mengajukan laporan keuangan pada 2009 dengan menggunakan XBRL. Nah, manfaatnya yaitu tentunya meningkatkan aksesabilitas, komparabilitas, dan kemudahan analisis data keuangan oleh investor dan juga regulator. Untuk implikasinya sendiri yaitu revolusi teknologi dalam persiapan dan konsumsi laporan keuangan. Boleh next? Selanjutnya di sini kita akan membahas konvergensi itu sendiri. Jadi di dalam konvergensi itu terdapat roadmap IFRS SEC
atau respon terhadap globalisasi, di mana Amerika Serikat yang secara historis bergantung kepada USDAAP akhirnya kemudian menyadari bahwa mengisolasi diri dari IFRS akan merugikan investor. Roadmap IFRS SEC Amerika Serikat tentunya mengadopsi conditional roadmap dari eh, bulan November tahun 2008 yang isinya rencana untuk potensi adopsi IFRS oleh perusahaan Amerika Serikat pada tahun 2014 ke depan. Kemudian dasar pemikiran awalnya yaitu karena adanya kebutuhan investor Amerika Serikat untuk membandingkan laporan di pasar global. Dan untuk sifatnya sendiri yaitu adopsi ini bersifat kondisional dan didasarkan pada pencapaian 7 tonggak atau milestones. Untuk keputusan implementasi akan dinilai pada tahun 2011 setelah SEC mengevaluasi kemajuan yang ada. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada 7 tonggak kunci atau milestone, di mana yang pertama yaitu adanya kualitas standar, sehingga terjadi peningkatan kualitas dan komprehensif pada IFRS. Kemudian, poin yang kedua di sini ada tata kelola IASCF, di mana akuntabilitas dan pendanaan eh, sifatnya stabil gitu. Lalu yang pada poin ketiga ini ada teknologi XBRL, di mana di dalamnya itu terjadi peningkatan kemampuan data interaktif melalui IFRS. Lalu yang keempat ada yang namanya kapasitas yang diharapkan pendidikan dan juga pelatihan IFRS bagi akuntan dan auditor di Amerika Serikat. Untuk poin kelima ada penggunaan awal atau penggunaan awal IFRS secara opsional terbatas. Poin keenam ada rulemaking, di mana waktu dan jadwal penetapan aturan di masa depan oleh komisi akhirnya ditetapkan. Lalu di poin ketujuh ada implementasi wajib IFRS oleh penerbit di Amerika Serikat. Nah, ketujuh tonggak-tonggak ini menunjukkan kompleksitas transisi yang dimana tonggak terpentingnya itu adalah yang berkaitan dengan tata kelola IASEF dan juga kualitas standar itu sendiri. Boleh next? Selanjutnya di sini ada isu tata kelola dan juga pendanaan IASB structure. Jadi sebelumnya IASB itu berada di bawah naungan IASEF, di mana merupakan entitas nirlaba yang sifatnya itu non-pemerintah. Sehingga kekuatan FASB adalah tanggung jawab kepada Kongres Amerika Serikat yang memberikan legitimasi dan stabilitas. Untuk kelemahan tata kelolanya sendiri yaitu IASB rentan terhadap tekanan politik dan juga industri dikarenakan tidak memiliki dukungan hukum dan juga dari pemerintah yang berdaulat. Untuk isu pendanaannya sendiri, ini didanai melalui donasi yang sifatnya sukarela, sehingga kekhawatiran SEC terhadap stabilitas pendanaan dan juga potensi kompromi independensi dari para donor yang berisiko kurangnya akuntabilitas yang jelas kepada otoritas-otoritas yang berdaulat. Boleh di next? Selanjutnya di sini kita akan membahas mekanisme pengawasan yang ada. Untuk monitoring grupnya itu merupakan salah satu upaya IASB untuk mengatasi yang namanya defisit tata kelola dan akuntabilitasnya. Nah, grup ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang yang kuat terhadap segala tekanan politik dan juga industri, sehingga nantinya dapat memberi dukungan kepada IASB.
Untuk monitoring group sendiri menghasilkan reaksi terhadap kritik, yaitu hasil dari peninjauan konstitusional IASCF. Untuk pembentukannya sendiri, monitoring group ini dibentuk untuk memberikan IASB kemampuan lebih besar dalam menahan tekanan eksternal seperti tekanan politik dan industri tadi. Lalu untuk anggotanya sendiri terdiri dari otoritas pasar modal, termasuk SEC, IOSCO, dari berbagai yurisdiksi yang ada atau yang berdiri. Selanjutnya yaitu untuk tujuannya sendiri bertindak sebagai jaring pengaman pengawasan kepentingan publik untuk memastikan IASB itu aman dan terdukung secara penuh. Boleh, next slide. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mekanisme pengawasan, sekarang kita akan membahas kritik yang ada di Amerika Serikat dan juga permasalahannya. Jadi ketua SEC yaitu Mary Shapiro tidak merasa terikat oleh yang namanya roadmap. Akhirnya kekhawatiran tentang pendelegasian tanggung jawab penetapan standar kepada IASB. Oleh karena itu, anggota PCAOB yaitu Charles Niemeyer khawatir akan IFRS akan sulit ditegakkan dalam sistem litigasi Amerika Serikat. Karena di dalam sistem Amerika Serikat itu sendiri isinya mengandalkan aturan yang sangat spesifik seperti USGAAP yang mana juga terbukti lebih mudah ditegakkan di pengadilan Amerika Serikat itu sendiri. Untuk kritik ini berakar pada perbedaan budaya hukum, di mana IFRS ini berbasis prinsip yang memerlukan banyak pertimbangan profesional. Sedangkan untuk USGAAP sendiri itu berbasis aturan, di mana mereka memberikan panduan yang lebih rinci, bahkan sangat rinci gitu. Oleh karena itu, regulator Amerika Serikat khawatir bahwa tanpa aturan yang eksplisit, penegakan hukum terhadap penipuan akan menjadi jauh lebih sulit dan juga mahal harganya, serta dapat membahayakan perlindungan investor itu sendiri. Boleh di next? Selanjutnya di sini kita akan membahas perdebatan kompetensi standar versus konvergensi total argumen kompetisi yang ada. Jadi dengan mengizinkannya perusahaan untuk memilih antara standar IFRS atau USGAAP, tujuan utamanya itu sebenarnya adalah untuk mendorong kompetisi yang sehat antara dua standar yang sudah berkualitas tinggi. Manfaatnya sendiri yaitu pasar dapat memberikan sinyal mana standar yang paling berharga, dalam tanda kutip mana standar yang lebih efisien, mana standar yang lebih dapat diandalkan bagi para investor di luar sana. Dan jika diizinkan memilih, maka diharapkan perusahaan itu dapat secara selektif mengadopsi standar yang memaksimalkan hasil pelaporan mereka atau regulatory shopping. Dan untuk saat ini, hanya perusahaan asing di Amerika Serikat yang memiliki pilihan, yang mana merupakan pasar terbatas. Karena jika pilihan diperluas ke semua perusahaan Amerika Serikat, ini akan menjadi eksperimen besar dalam regulasi akuntansi saat ini. Boleh next slide? Dan sekarang kita akan membahas ISAS dan juga eh, PIOB globalisasi audit. Di mana di dalam sini bisnis global itu membutuhkan standar audit yang seragam guna meningkatkan komparabilitas dan juga kredibilitas perusahaan. Untuk penerbitnya sendiri ini diterbitkan oleh IAASB atau International Auditing and Assurance Standards Board
di bawah naungan dari IFAC atau IFAC. Untuk isu kredibilitas awal, di mana kritik bahwa IAASB ini kurang independen dari profesi audit yang ada, sehingga akhirnya memberikan solusi bahwa adanya pembentukan PIOB, yaitu Public Interest Oversight Board, pada tahun 2005. Apa sih guna PIOB ini kenapa dijadikan solusi? Karena peran PIOB itu untuk mengawasi operasi IAASB guna memastikan standar audit ditetapkan dalam kepentingan publik, memisahkan penetapan standar dari pengaruh profesi yang ada. Boleh next? Selanjutnya ada kontroversi nilai wajar atau fair value selama krisis keuangan global atau GFC. Di sini terdapat kritik bahwasannya akuntansi nilai wajar atau fair value accounting dituduh memperburuk GFC dan dikatakan bahwasannya memaksa bank untuk mencatat kerugian pada aset yang tidak liquid sehingga mempercepat spiral ke bawah. Dan juga adanya tekanan politik dan publik yang luar biasa terhadap FASB dan juga IASB untuk menanggapi krisis tersebut. Sehingga akhirnya pada April 2009, FASB dan juga IASB membuat perubahan yang mengizinkan penyesuaian yang lebih besar dalam penggunaan penilaian nilai wajar. Nah, nilai wajar sendiri adalah isu yang paling politis. Karena meskipun secara teori memberikan informasi yang paling relevan, karena sudah mencerminkan nilai pasar saat ini, kan tetapi fair value sendiri masih menjadi sesuatu yang sangat tidak diandalkan dan juga volatil selama masa GFC. Perubahan aturan akuntansi di bawah tekanan politik menunjukkan dilema yang dihadapi Badan Penetap Standar, sehingga harus menyeimbangkan kembali prinsip-prinsip akuntansi dengan stabilitas pasar yang ada. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada dilema di bawah tekanan. Nah, berhubung adanya perubahan pada 2009 yang mencakup pengizinan reklasifikasi aset, yang mana sebelumnya itu tidak diizinkan di luar kategori diperdagangkan, yang secara efektif mengurangi dampak volatilitas pasar pada pendapatan bank. Perubahan aturan ini mengikis persepsi independensi FASB dan juga IASB. Karena meskipun mereka berargumen bahwa mereka hanya menanggapi fakta bahwa pasar telah berhenti berfungsi normal, akan tetapi adanya tantangan ke depan mengenai bagaimana mempertahankan integritas standar saat tekanan publik untuk mengubah aturan semakin besar. Perubahan ini adalah pengecualian yang signifikan terhadap prinsip akuntansi yang ada, yang sebagian besar juga didorong oleh intervensi politik, terutama dari segi Kongres Amerika Serikat. Hal ini kemudian menjadi peringatan tentang kerentanan badan penetap standar terhadap kekuatan eksternal seperti politik, industri, selama krisis ekonomi berlangsung. Boleh di next? Selanjutnya kita akan membahas ASR dan juga triple bottom line. Di mana akuntansi keberlanjutan atau ASR merupakan pergeseran dari pandangan sempit tentang profitabilitas pemegang saham ke pandangan yang lebih luas tentang tanggung jawab pemangku kepentingan atau stakeholder. Profesi akuntansi ditantang untuk mengukur dan melaporkan dampak dan moneter yang signifikan. Seperti contohnya yaitu polusi dan juga kondisi kerja secara andal saat ini. Untuk prinsip utamanya sendiri itu ada eco-efisiensi atau perlindungan lingkungan dan juga eco-justice atau keadilan sosial
yang bertujuan guna melaporkan kinerja triple bottom line seperti ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Boleh di next. Selanjutnya ada GRI dan juga tren pelaporan adopsi yang sifatnya itu masif. Jadi manfaat GRI itu utamanya guna menyediakan panduan yang konsisten, meningkatkan komparabilitas laporan, sehingga menghasilkan fokus baru yaitu agar perusahaan juga melaporkan dampak keberlanjutan dalam rantai pasokan mereka yang dapat memperluas cakupan tanggung jawab. Nah, kehadiran GRI ini sendiri atau Global Reporting Initiative menunjukkan adanya standarisasi de facto dalam pelaporan dan keuangan. Investor dan aktivis semakin menggunakan laporan GRI guna membuat keputusan dan menuntut akuntabilitas yang lebih baik. Perluasan fokus ke rantai pasokan menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas adanya dampak dari hulu hingga hilir yang terjadi. Boleh next. Selanjutnya di sini ada tantangan utama dari akuntansi GRK atau emisi gas rumah kaca. Faktor pendorong awalnya itu karena munculnya pasar izin emisi, contohnya kayak EU ETS pada tahun 2005, di mana terjadi isu akuntansi yaitu penentuan perlakuan akuntansi aset liabilitas untuk izin emisi yang diperoleh secara gratis seperti grandfathered permits. Nah, kontroversi IFRIC 3 atau IFRIC di mana panduan IFRIC 3 ini tentang akuntansi izin emisi gas rumah kaca ditarik karena mereka menimbulkan isu aset recognition dan juga measurement yang mana tidak dapat disepakati secara universal. Sehingga pada implikasinya terjadi kurangnya standar akuntansi keuangan yang seragam untuk hal berbasis regulasi. Dan akuntansi gas rumah kaca atau GRK adalah contoh konflik antara lingkungan dan juga akuntansi tradisional, di mana izin GRK ini sendiri memiliki karakteristik aset dan liabilitas. Tetapi bagaimana mengukurnya, terutama yang diterima secara gratis, masih menjadi perdebatan yang besar. Boleh next. Selanjutnya ada water accounting, di mana water accounting ini salah satu terobosan besar karena berupaya mengintegrasikan pengukuran fisik atau volume air dan nilai finansial ke dalam kerangka akuntansi formal. Untuk water accounting ini sendiri dikembangkan oleh Water Accounting Standard Board atau WASB di Australia. Tujuan adanya water accounting ini gunanya untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan juga transparansi informasi tentang penggunaan dan juga pengelolaan air yang ada. Untuk kerangka konseptualnya itu, jadi WASB menetapkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan seperti aset, liabilitas pada sumber daya air fisik, sehingga dapat relevan dan penting di wilayah yang rentan terhadap kekeringan, di mana alokasi air adalah keputusan ekonomi dan sosial yang sangat krusial sifatnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada elemen kunci laporan Water Accounting WASB. Yang pertama ada fokus ganda yang melaporkan metrik fisik atau volume air dalam megaliter dan financial nilai uang terkait air. Untuk laporan yang diusulkan di sini ada 4. Yang pertama ada laporan stok dan juga aliran air fisik, yang mana menunjukkan volume air yang dimiliki dan yang mengalir masuk atau keluar. Lalu yang kedua ada laporan aset dan liabilitas air, atau hak air dan kewajiban air. Yang ketiga ada laporan perubahan stok air yang sebenarnya masih mirip dengan laporan laba rugi, tetapi untuk perubahan volume air. Yang keempat dan yang terakhir ada laporan asuransi.
Nah, dengan menggunakan terminologi aset, liabilitas, dan perubahan stok yang ada, WASB memungkinkan pengguna untuk menganalisis kinerja air entitas dengan logika yang sama seperti analisis laporan keuangan, yang mana dapat meningkatkan komparabilitas dan akuntabilitas. Boleh di next. Selanjutnya ada perbandingan GHG protokol versus WASB GHG protokol. Untuk GHG protokol sendiri, itu kerangkanya bersifat teknis dan fokus pada emisi aktivitas seperti scope 1, 2, and 3. Untuk tujuannya itu, manajemen internal dan kepatuhan regulasi eksternal terbatas. GHG protokol ini memiliki kelemahan, yaitu datanya seringkali tidak cukup komprehensif atau konsisten untuk kebutuhan pengambilan keputusan eksternal yang terinformasi di dalamnya. Sedangkan untuk WASB-GHG itu, kerangka konseptual akuntansi keuangannya berfokus pada pengukuran aset dan juga liabilitas. Tujuan utamanya untuk menyediakan informasi yang transparan dan juga informasi yang dapat diandalkan. Untuk keunggulannya sendiri lebih berpotensi untuk diintegrasikan secara penuh ke dalam sistem akuntansi. Nah, perbedaan ini tentunya sangat penting karena dalam water accounting dibangun di atas fondasi akuntansi keuangan yang kokoh. Sementara GHG protokol lebih merupakan pedoman pelaporan teknis, yang mana hal ini memengaruhi kredibilitas dan juga kemampuan untuk dapat diaudit seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya pentingnya asuransi keberlanjutan. Jadi, asuransi independen itu sangat penting untuk mengatasi risiko greenwashing atau klaim lingkungan yang dianggap berlebihan, serta dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder. Karena tanpa adanya asuransi, laporan keberlanjutan itu hanya akan dianggap sebagai klaim manajemen. Sehingga profesi audit harus memastikan bahwa prosedur itu digunakan dalam asuransi keberlanjutan selama ketatnya dengan audit keuangan yang ada. Untuk tren meningkat, perusahaan itu semakin lama semakin mencari asuransi untuk dana lingkungan, untuk data lingkungan, terutama emisi yang ada. Dan tantangan kualitasnya itu meskipun adanya standar yang ditetapkan, kualitas dan cakupan prosedur asuransi itu masih sangat bervariasi luasnya. Boleh next? Nah, selanjutnya ada standar dan peran auditor dalam asuransi non-keuangan. Kalau tadi udah bahas mengenai asuransi keuangan, sekarang kita akan membahas dari segi asuransi non-keuangan. Jadi, IAASB itu menerbitkan ISAAE 3000 untuk semua penugasan asuransi selain audit atau review historis dan juga AA 3000 di Amerika Serikat. Peran auditor keuangan itu dengan reputasi independensi dan integritas yang ada berada di posisi terbaik guna memberikan asuransi ini. Untuk prospek water accounting itu sendiri diharapkan auditor keuangan akan mengaudit laporan air atau WASB dengan memberikan opini pada proses dan kontrol yang mendasari data air. Sehingga akhirnya sangat meningkatkan kredibilitas data yang ada. Untuk peran auditor sendiri itu nantinya akan meluas, di mana auditor tidak hanya memverifikasi angka keuangan, tetapi juga sistem kontrol internal yang menghasilkan data non-keuangan. Ini adalah tuntutan baru yang memerlukan pengembangan keahlian baru di bidang lingkungan dan juga sosial. Boleh di next? Selanjutnya ada arah masa depan profesi, di mana konvergensi IFRS ini terancam oleh adanya isu tata kelola IASB dan kekhawatiran penegakan hukum Amerika Serikat. Karena untuk akuntansi fair value sendiri menunjukkan bahwa tekanan pasar dan juga politik dapat memaksa perubahan standar dengan cepat. Untuk akuntansi keberlanjutan, pelaporan non keuangan seperti
water accounting, terus gas rumah kaca, dan juga dalam faktor sosial, itu semakin penting dan juga menuntut kerangka kerja akuntansi yang lebih ketat dan standar asuransi yang jauh lebih ketat. Sehingga arah profesinya itu profesi akuntansi berada di era transformasi yang didorong untuk mengintegrasikan akuntabilitas finansial, lingkungan, dan sosial secara mulus. Isu-isu ini kemudian menegaskan bahwa akuntan dan auditor adalah penjaga gerbang terdepan informasi yang jauh lebih luas daripada sekedar angka finansial. Kredibilitas pasar global bergantung pada kemampuan kita untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi di semua domain pelaporan. Boleh di next? Nah, terakhir yang akan kita bahas yaitu conclusion atau kesimpulan yang bisa kita tangkap dari bab 14 ini, yaitu setelah meninjau isu-isu yang paling menantang, intinya profesi akuntansi itu berada dalam periode transformasi mendalam. Pertama, ada pada harmonisasi standar global atau IFRS yang terhambat oleh kekhawatiran Amerika Serikat tentang adanya tata kelola dan penegakan hukum IASB, yang mana menuntut adanya mekanisme pengawasan yang jauh lebih ketat seperti monitoring group. Yang kedua, yaitu krisis nilai wajar mengingatkan kita bahwa standar akuntansi beroperasi di bawah tekanan politik dan pasar yang luar biasa. Keseimbangan antara informasi yang relevan seperti nilai wajar dan yang dapat diandalkan secara historis akan terus menjadi medan pertempuran. Untuk poin terakhir dan yang paling penting yaitu adanya domain akuntansi meluas secara dramatis. Permintaan akan akuntabilitas tidak lagi terbatas pada keuangan, tetapi mencakup keberlanjutan, air, dan emisi gas rumah kaca. Tantangan terbesar bagi auditor adalah menyediakan asuransi independen yang dapat konsisten dan berkualitas tinggi. Mungkin untuk presentasi kali ini cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.